siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa ya. Kita ketemu lagi dalam program Christ Family Service tertanggal 20 September. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Ester 5 ayat 9 sampai dengan 14 dengan judul perikopnya Haman menyuruh mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai. Tapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa agar Roh Kudus menuntun kita dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau menyertai kami semua dalam program Christ Family Service pada tanggal 20 September ini. Tuhan, kiranya menyertai pembacaan kita malam hari ini. Kiranya apa yang kita baca dari Ester 5 ayat 9 sampai dengan 14 dapat kita mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudara yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Ester 5 ayat 9 sampai dengan 14. Mari kita membacanya. Hamas menyuruh mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai. Pada hari itu, Hamas keluar dengan hati riang gembira. Tetapi ketika Hamas melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan bergerak untuk menghormati dia, panaslah hati Haman terhadap Mordekai. Tetapi Haman menahan diri. Ia pulang ke rumahnya dan menyuruh sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya datang. Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaan, banyaknya anak laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkat di atas para pembesar dan pegawai-pegawai raja. Kata Haman, lagi pula tak seorang pun yang diminta ratu untuk datang bersama raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Untuk besok pun akan diundang bersama raja. Akan tetapi semua itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat Mordekai orang Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang setinggi 50 hasta, dan besok pagi mintalah kepada raja supaya Mordekai digantung pada tiang itu. Kemudian pergilah engkau dengan sukacita bersama raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruhnya membuat tiang itu. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan ini kita lihat bahwa Haman begitu benci kepada Mordekai. Kebencian adalah membunuh diri sendiri. Kebencian bisa muncul kapan saja, baik dihina, diperlakukan tidak adil, tidak dihormati, dan sebagainya. Semua alasan itu dapat menjadi api yang menyurut rasa benci itu di hati. Jika kebencian itu sudah tersulut dan tidak mampu dikelola dengan baik, maka kondisi itu mendorong seseorang berniat menghancurkan sesamanya. Itu kira-kira yang dirasakan oleh Hamas terhadap Mordekai. Begitu benci
akhirnya kebencian itu adalah menjadi pembunuh diri sendiri. Belajar dari situasi ini, manusia hendaknya mawas diri dan introspeksi terhadap segala pikiran, hati, serta tindakan di hadapan Tuhan. Karena kebencian dapat menghancurkan banyak pihak, termasuk diri sendiri. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dari pembacaan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya tambahkan sedikit tentang firman yang kita ambil dari Ester 5 ayat 9 sampai dengan 11 dapat kita pahami. Oke, kita akan menutup dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami untuk kami baca, kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya firman ini menjadi rema. Ini semua menjadi pembelajaran kepada kita bahwa kebencian adalah pemburu pada diri sendiri. Lebih baik kita menyimpan kebencian itu agar kita dapat hidup normal. Tuhan, inilah firman yang kami baca pada malam hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi hidup kita dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan. Tuhan, inilah doa hamba yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Christ Family Service ini dapat berjalan dengan baik pada hari-hari berikutnya. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Halo, demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pembacaan yang akan kita baca pada tanggal 21. Sukses, bye. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi